Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan akta cerai bagi yang beragama Islam dan yang beragama selain Islam. Nah, di sini saya sudah ada dua produk ya. Ada dua akta cerai. Di sini ada yang berwarna seperti ini berupa akta ya, yang sangat bagus sekali ini. Nah ini teman-teman, ini adalah akta cerai bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Bentuk aktanya seperti ini. Nah, ingat ya, bentuknya seperti ini. Ada list hijau, kemudian juga tulisan berwarna di sini. Kemudian ada hologram mengkilap, ada di sini logo Mahkamah Agung transparan, capnya basah. Kemudian juga di sini nomor perkaranya berapa, pengadilan agama mana, kemudian di sini para pihaknya siapa saja, identitasnya disebutkan di sini. Nah, ini untuk yang beragama Islam ya. Kemudian ada juga yang polos seperti ini tidak berwarna, hanya print out saja. Nah, ini adalah akta cerai bagi yang beragama selain Islam. Untuk Kristen, Hindu, Buddha yang memproses perceraian di pengadilan, kemudian diurus ke catatan sipil, nanti produknya seperti ini. Akta cerainya seperti ini, hanya berupa kertas polos dan tidak berwarna, dan ini pun dapat di-print sendiri oleh yang bersangkutan ya. Jadi bukan di-print oleh si pengadilan, oleh capil, tapi kita yang memprint sendiri, yang bersangkutan sendiri yang print out daripada akta cerainya ini. Jadi nanti dari capil dikasih PDF-nya, tinggal di print saja, dan itu bisa di print berkali-kali. Tetapi ini formal, ini sah dan berkekuatan hukum yang sangat kuat sebagai pembuktian. Karena di sini sudah ada barcode tanda tangan ya, tanda tangan digital. Di sini sudah tertera. Jadi ini akta cerai bagi yang beragama selain Islam yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, apa sih bedanya? Yang pertama dari bentuk aja udah berbeda. Ya, yang pertama dari bentuknya saja sudah berbeda. Kalau yang Islam di sini berwarna, aktanya seperti ini. Kalau yang selain Islam polos putih ya. Kemudian perbedaan selanjutnya, untuk akta cerai bagi yang beragama Islam ini diterbitkan oleh pengadilan agama, di mana prosesnya itu diproses oleh pengadilan agama tersebut. Nah, itu perbedaannya ya, yang berikutnya. Kalau akta cerai yang non-muslim ini tidak diterbitkan oleh pengadilan, melainkan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di wilayah tempat tinggal para pihak. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya dari sisi proses. Dari sisi prosesnya, kalau yang Islam itu diprosesnya atau diajukannya ke pengadilan agama. Ya, ke pengadilan agama. Sedangkan untuk yang non-muslim itu diajukannya prosesnya ke pengadilan negeri. Kemudian perbedaan selanjutnya untuk wilayah hukum, wilayah pengadilan yang berwenang. Kalau yang beragama Islam itu prosesnya diajukan ke pengadilan agama yang berada di wilayah tempat tinggal pihak istri. Sedangkan untuk yang non-muslim, prosesnya diajukan ke pengadilan negeri yang berada di wilayah tempat tinggal tergugat. Kalau di dalam Islam kan, kalau misalkan suaminya yang mengajukan proses ke pengadilan agama, itu harus dilihat si istrinya ini tinggalnya di mana. Meskipun suaminya misalkan tinggal di Jakarta, tapi istrinya tinggal di Bandung, maka prosesnya itu harus diajukan ke pengadilan agama yang ada di Bandung, di wilayah tempat tinggal si istrinya. Nah, kalau untuk yang non-muslim, kalau misalkan tergugatnya ini si suaminya, maka tetap prosesnya harus diajukan ke pengadilan negeri yang berada di tempat atau domisili si suami sebagai tergugat. Nah, itu ya. Kemudian perbedaan selanjutnya tentang penyebutan para pihak. Kalau di pengadilan agama atau untuk yang beragama Islam, ketika diproses di pengadilan agama, penyebutan para pihaknya ada berapa ya? Ada 4. Yang pertama ada penggugat, ada tergugat, kemudian ada pemohon, dan ada termohon. Sedangkan di pengadilan negeri, yang diproses di pengadilan negeri, penyebutan pihaknya hanya 2, penggugat dan tergugat saja. Tidak ada pemohon, tidak ada termohon. Jadi kalau di pengadilan negeri, kalau yang mengajukan gugatan si suami, dia disebut penggugat.
Tapi kalau di pengadilan agama, kalau yang mengajukan gugatannya itu si suami, dia disebutnya sebagai pemohon. Kemudian perbedaan selanjutnya dari durasi ya. Dari durasi waktu, kalau untuk yang beragama Islam yang diproses di pengadilan agama itu tidak terlalu lama dibandingkan dengan yang non-muslim, karena banyak tahapan yang harus dilewati kalau untuk non-muslim. Jadi dia harus mengajukan gugatan dulu ke pengadilan negeri. Nanti kalau sudah dikabulkan gugatannya oleh pengadilan negeri, dia harus melanjutkan proses selanjutnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan banyak tahapannya, banyak prosedurnya, banyak persyaratannya juga. Oleh karena itulah banyak yang menguasakan kepada lawyer, kepada advokat, kepada pengacara. Karena ya kalau ngurus sendiri mungkin harus berbulan-bulan pulang pergi ke sana kemari. Ya belum lagi bekerja atau mengurus urusan sehari-hari, nggak keburu misalkan. Kemudian juga punya biaya untuk misalkan menyewa jasa pengacara, ya mereka biasanya menggunakan jasa pengacara. Tetapi bagi yang beragama Islam ya tidak sedikit juga yang menggunakan jasa pengacara, karena memang misalkan tidak punya waktu bekerja atau sibuk mengurusi urusan sehari-hari, atau mungkin nggak tahu dan nggak paham langkah-langkahnya, takut misalkan salah dan lain sebagainya, atau misalkan rumit dan lain sebagainya, atau misalkan nggak mau ribet gitu ya, nggak mau repot bolak-balik ke pengadilan, nggak mau repot bolak-balik ke sana kemari, nggak mau repot misalkan ngetik berkas, nggak mau repot misalkan bikin berkas ini dan itu, menyiapkan ini dan itu, kemudian juga punya biaya, maka ya mereka juga banyak yang menggunakan jasa pengacara. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya dari biaya pengurusan. Untuk biaya pengurusan yang diproses di pengadilan agama itu relatif tidak terlalu besar dibandingkan yang diproses di pengadilan negeri. Nah, dari sisi panjar pun berbeda, dari sisi biaya pengacara pun berbeda. Kalau yang diproses di pengadilan negeri itu lebih besar, karena itu tadi, durasi waktunya lebih lama, prosesnya lebih sulit, kemudian juga tahapannya itu lebih panjang. Adapun untuk kisaran biayanya, itu tentunya tiap daerah beda-beda, tiap kantor pengacara punya anggaran masing-masing, punya kalkulasi hitung-hitungan masing-masing. Kalau pengen tahu lebih jelasnya harus menghubungi atau mencari advokat yang Anda percayai. Bisa mencari advokat yang aktif di media sosial ataupun juga yang misalkan terdekat dengan tempat atau domisili Anda berada. Nah, oleh karena itu saya pun membuka jasa konsultasi bagi Anda yang ingin berkonsultasi terkait dengan permasalahan ini atau ingin menanyakan biayanya berapa, silakan konsultasikan saja terlebih dahulu. Adapun untuk wilayah praktek, saya sebetulnya lebih banyak di wilayah Tangerang, tapi sering juga ke wilayah Jakarta, Kota Bekasi, dan juga ya Jabodetabek lah, dan juga Provinsi Banten. Jangan sungkan untuk ditanyakan, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang saya sampaikan atau yang saya cantumkan di dalam deskripsi di bawah video ini. Itu saja yang dapat saya bahas pada kesempatan video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was di jalan Peso Channel, teman diskusi paling asik, santuy tapi serius, itu baru Ciam.